Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abilah dengan nomor induk mahasiswa 160 120 4142 dari kelas DG 44D. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual tentang analisis struktur, interpretasi, dan perbandingan estetika Barat, Timur, Nusantara atau Indonesia dalam lukisan The Last Supper, Spring Excursion, dan Wayang Gunungan. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang estetika Barat. Oke, yang pertama yaitu estetika Yunani klasik. Profesor Alan Menges menyatakan bahwa Eropa dimulai di Yunani, khususnya Athena, kemudian ke Italia sebelum kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa sejarah dan konsep estetika Barat berawal dari zaman Yunani klasik, sekitar abad keempat sebelum Masehi. Lalu selanjutnya yaitu estetika Romawi. Romawi berhasil mengalahkan Yunani pada periode Republik di Perang Korinth, yaitu 146 sebelum Masehi, yang dipimpin oleh Julius Caesar, yaitu pemimpin yang paling berjasa bagi kejayaan orang Romawi. Pada saat Yunani digantikan oleh Kekaisaran Romawi, banyak seniman, pematung, pemahat, dan pelukis Yunani yang berbakat sudah lebih dahulu bekerja di Italia. Di sanalah para seniman ini menyebarkan konsep estetika Yunani selama 5 abad. Lalu selanjutnya estetika abad pertengahan. Estetika abad pertengahan dimulai dari runtuhnya Kekaisaran Romawi dan bangkitnya kekristenan di Eropa. Estetika abad pertengahan atau sekitar abad ke-5 sampai 13 Masehi ini sering disebut juga dengan sebagai estetika skolastik atau the Dark Age atau abad ke-8 karena pada masa ini atau masa tersebut, seluruh aspek kehidupan masyarakat Barat dikuasai oleh agama Kristen, khususnya gereja. Lalu selanjutnya estetika Renaissance. Renaissance atau secara harfiah berarti kelahiran kembali. Istilah ini merujuk kepada sebuah gerakan kebudayaan pada abad ke-14 yang bermula di Italia dan menyebar ke hampir seluruh Eropa hingga akhir abad ke-17. Kelahiran kembali di sini bukanlah romantisme terhadap kejayaan Yunani klasik, melainkan interpretasi baru yang melahirkan gerakan kebudayaan yang sangat progresif di dalam bidang agama, sastra, filsafat, seni, politik, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Oke, yang selanjutnya yaitu estetika Barat modern. Estetika modern bermula pada abad ke-18 dan sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep filsafat rasionalisme, empirisisme, kritisme, idealisme, positivisme, dan lain-lainnya. Akan tetapi, abad tersebut merupakan titik balik pemikiran estetika Barat karena pembahasan seputar estetika dibahas begitu intensif dan permasalahan cita rasa dan relevansi di zaman modern itu. Lalu yang terakhir yaitu estetika Barat kontemporer. Estetika Barat kontemporer atau sering disebut sebagai estetika postmodern merupakan estetika pasca modern yang dipengaruhi oleh konsep-konsep filsafat postmodern. Beberapa kecenderungan khas yang bisa diasosiasikan dengan estetika kontemporer dalam seni adalah hilangnya batas antara seni dan kehidupan sehari-hari, tumbangnya batasan antara budaya tinggi dan budaya pop, percampuran gaya yang bersifat elektrik, parodi, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke estetika timur. Estetika timur ini ada dibagi beberapa estetika, yaitu estetika India, estetika Cina, estetika Jepang, dan estetika Islam. Oke, yang pertama yaitu ada estetika India. Estetika di India sangatlah dipengaruhi oleh dua agama besar, yakni Hindu dan Buddha. Keduanya memiliki pandangan yang kurang lebih sama tentang kehidupan para dewa-dewi, setan atau raksasa, manusia, hewan, dan alam permai yang saling terhubung sebagai satu kesatuan dalam semesta. Karakteristik dari estetika India ini yaitu realis. Oke, yang selanjutnya yaitu estetika Cina. Cina sangat dipengaruhi oleh ajaran Taoisme, Konghucu, dan Buddhisme. Seni dalam estetika Cina adalah ungkapan batin seniman. Hal ini menyebabkan konsep estetika Cina lebih memperlihatkan keadaan batiniah dengan tema-tema yang menggambarkan spiritualisme.
harmonisme antara manusia, alam, dan semesta. Oke, yang selanjutnya yaitu estetika Jepang. Estetika Jepang mencakup sabi. Estetika Jepang mencakup sabi. Nah, istilah inilah yang menjadi dasar dari budaya dan estetika Jepang. Selain itu, estetika Jepang dipenuhi pula dengan simbol-simbol esoterik Buddhisme, terlebih karya-karya seni yang menyangkut manifestasi doktrin-doktrin Buddhisme. Hingga saat ini, estetika Zen yang khususnya berbicara tentang harmoni manusia dengan alam masih dapat kita jumpai di dalam budaya pop Jepang, seperti film-film Akira Kurosawa, animasi dari studio Ghibli, khususnya Princess Mononoke, My Neighbor Totoro, dan film lainnya seperti Godzilla dan Ultraman. Dan yang terakhir yaitu estetika Islam. Estetika Islam khususnya yang berkaitan dengan seni visual memiliki ciri atau simbolik seperti kaligrafi, arabiskus atau ornamen, geografik desain, lalu arsitektur masjid, dan permadani bermotif tumbuhan yang distilisasi memberikan ciri khas kesenian Timur Tengah. Oke, yang selanjutnya yaitu estetika Indonesia dan Nusantara. Nah, di estetika Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu estetika Indonesia dan estetika Nusantara. Baik, kita akan menjelaskan estetika Nusantara terlebih dahulu, khususnya estetika prasejarah Nusantara. Pada zaman prasejarah, leluhur kita telah mengenal bentuk-bentuk kesenian seperti arsitektur, kriya, lukisan, seni hias, dan patung. Kesenian pada masa prasejarah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama yaitu sakral dan fungsi proper. Fungsi sakral seni dikaitkan dengan ritual keagamaan, sedangkan fungsi proper sebagai lambang suatu sosial bagi para kepala suku sebagai tanda kebesaran yang bermuatan kekuatan magis. Lalu selanjutnya yaitu ada estetika Hindu dan Buddha Nusantara. Estetika Nusantara pada masa ini dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha dapat kita lihat dari sistem kepercayaan dan sistem sosial masyarakat Nusantara yang merujuk pada sifat khas budaya Nusantara yang akulturatif, seperti seni bangunan atau arsitek yang meliputi candi-candi, arca, relief, prasasti, wayang, dan seni lukis lainnya. Lalu selanjutnya yaitu ada estetika Islam Nusantara. Islam kemungkinan besar telah ada di wilayah Nusantara pada pertengahan atau akhir abad ke-7. Namun setelah abad ke-12, pengaruh Islam sangatlah kuat. Karena itu proses Islamisasi nampak mengalami akselerasi yang begitu tinggi antara abad ke-12 hingga abad ke-16. Karakteristik kebudayaan Nusantara yang paradok, kesenian pada masa itu pun memiliki sifat yang akulturatif. Artinya pada masa ini kesenian Hindu dan Buddha tidak lagi dilarang, tetapi kemudian diislamkan dengan beberapa antaranya dijadikan sebagai media dakwah seperti contohnya wayang. Oke, yang selanjutnya kita ke estetika Indonesia. Oke, yang pertama estetika kolonial dan pasca kolonial. Dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama periode perintis dari 1826 sampai 1880. Periode ini berlangsung pada masa kolonial Raden Saleh. Gaya lukisan Raden Saleh adalah salah satu estetika Nusantara paradok. Saleh menggabungkan gaya lukisan romantisme dan budaya serta eksotisme alam Nusantara khususnya di Jawa. Oke, yang selanjutnya yaitu periode Mooi Indi atau Indonesia Jelita. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda. Istilah Mooi Indi digunakan dalam merujuk lukisan-lukisan yang memperlihatkan keindahan, kemelikan, kecantikan, dan keaslian alam permai yang berada di Indonesia. Oke, yang selanjutnya yaitu periode Persagi atau Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia. Dilahirkan pada masa pergolakan kemerdekaan pada tanggal 23 Oktober 1938 di Jakarta. Persagi ini didirikan untuk merespon pergerakan sosial politik di Hindia Belanda pada saat itu dengan bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mencari bentuk seni yang mencirikan keindonesiaan.
Oke, yang terakhir yaitu periode kependudukan Jepang. Pada masa ini, pemerintahan Jepang membentuk beberapa organisasi propaganda sebagai upaya untuk melanggengkan kolonialisasinya. Organisasi-organisasi tersebut ada di dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk seni. Dan yang terakhir yaitu estetika Indonesia kontemporer. Periode ini adalah periode di mana kita hidup sekarang. Perkembangan seni kontemporer di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan seni kontemporer di dunia. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke analisis struktur dan interpretasi estetika Barat dalam lukisan de Leschaper. Oke, yang pertama yaitu deskripsi. Alasan saya memilih lukisan ini karena memang saya menyukai karya-karya dari Leonardo da Vinci seperti Mona Lisa dan The Last Supper ini. Karena banyak mengandung misteri dan rahasia yang terdapat di dalamnya. Lukisan ini menggambarkan Yesus sedang mengadakan perjamuan malam Paskah bersama murid-muridnya sebelum penyaliban. The Last Supper ini dibuat oleh seorang pelukis yang bernama Leonardo da Vinci dari tahun 1495 hingga 1498. Ia adalah seorang pelukis besar pada zaman Renaissance. Lukisan klasik ini berukuran 460 cm kali 880 cm dan dapat dilihat di ruangan makan Biara Santa Maria delle Grazie di Milan. Lukisan ini termasuk karya seni yang lahir pada periode Renaissance. Istilah Renaissance bermula pada abad 14 hingga akhir abad ke-17. Seni Renaissance ditandai dengan pergeserannya bertahap dari bentuk-bentuk abstrak periode abad pertengahan ke bentuk-bentuk representasi abad ke-15. Subjek perkembangan dari sebagian besar adegan Alkitab hingga mencakup potret, episode dari agama klasik, dan peristiwa dari kehidupan kontemporer. Manusia sering ditampilkan dalam pose dinamis, menunjukkan ekspresi, menggunakan gerak tubuh, dan berinteraksi satu sama lain. Lalu saya mendapatkan gambar lukisan ini dari internet, yaitu dari website, pada tanggal 24 Desember 2021, jam 11:26. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu analisis struktur. Terbagi menjadi 5 poin, yaitu ada garis, warna, bangun, tekstur, dan ruang dan waktu. Oke, yang pertama garis. Lukisan ini terdapat garis, khususnya garis formal. Dapat dilihat dari nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Lalu selanjutnya untuk warna, lukisan ini juga memiliki warna. Terdapat warna merah dan biru seperti 3 dan nomor 7. Lalu ada warna hijau seperti nomor 8, coklat nomor 9. Warna-warna ini termasuk ke dalam warna sebagai tanda atau simbol, di mana saat itu warna biru dan merah adalah warna yang sangat mewah. Tidak semua orang bisa memakai warna tersebut. Selain itu, warna biru dan merah memiliki arti tersendiri bagi umat Kristiani. Saat itu, warna biru sebagai warna surgawi, dan adapun warna merah bisa diartikan sebagai warna duniawi. Adapun warna biru yang terdapat di nomor 5 sebagai representasi alam. Oke, selanjutnya bangun atau shape. Unsur bangun yaitu suatu bidang kecil yang dibatasi oleh sebuah kontur atau garis atau dibatasi oleh warna yang berbeda gelap dan terang seperti yang ditunjukkan nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Oke, selanjutnya tekstur. Saya tidak dapat merasakan tekstur di sini karena memang saya mendapatkan lukisan ini secara mendownload atau digital imaging, sehingga saya tidak dapat merasakan tekstur yang ada di lukisan tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ruang dan waktu. Pada lukisan ini terdapat gambar pegunungan dan langit. Seperti yang ditunjukkan nomor 5, memperlihatkan ruang dan waktu. Lalu, ruang dan waktu yang terdapat di lukisan ini termasuk ke dalam ruang waktu yang semu, yaitu ruang gambaran nyata atau sebagai tiruan. Oke, selanjutnya asas prinsip rupa atau desain. Terbagi menjadi beberapa, yaitu harmoni, kontras, irama, gradasi, kesatuan, keseimbangan, proporsi, dan kesederhanaan. Oke, untuk lukisan ini memiliki harmoni. Lukisan ini
mempunyai warna dengan yang sangat tepat, pemilihan warna yang sangat tepat, lalu memiliki arti tertentu, pemilihan bentuk juga penempatan bentuk-bentuk yang disusun secara sistematis, menimbulkan keselarasan kombinasi yang menciptakan keindahan saat kita melihatnya, seperti yang ditunjukkan oleh huruf C, H, dan I. Selanjutnya kontras. Lukisan ini juga mempunyai kontras ya, seperti warna biru dan merah yang ditunjukkan oleh huruf C dan G. Lalu irama, lukisan ini pun memiliki irama seperti yang bisa ditunjukkan di A dan D. Terdapat lipatan pada kain meja makan yang mengalami repetisi. Oke, selanjutnya gradasi. Lukisan ini tidak memiliki gradasi warna. Lalu selanjutnya kesatuan. Semua objek yang ada di lukisan ini menimbulkan kesatuan terlihat dari tema lukisan tersebut, lalu unsur-unsur yang dipilih dan warna-warna yang dipakai seperti A, C, D, E, G, dan H. Oke, langsung selanjutnya keseimbangan. Lukisan ini memiliki keseimbangan. Nah, khususnya keseimbangan formal karena terlihat dari bagian kanan dan kiri seperti sama-sama 6 orang di setiap sisinya seperti H dan I, lalu Yesus di bagian tengah seperti C. Lalu proporsi, lukisan ini memiliki proporsi seperti hubungan antara unsur atau bagian yang bersifat serasi, harmonis, timbang, dan tidak tumpang tindih. Contohnya pemilihan warna dari beberapa unsur yang serasi atau sama lain dan menciptakan sebuah harmonis. Dan terakhir yaitu kesederhanaan. Lukisan ini memiliki kesederhanaan di mana hanya 3 warna baju yang dipakai seperti C, G, H, I, lalu tidak banyak ornamen atau hiasan pada ruangan tersebut, sehingga kesederhanaan ada dalam lukisan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu interpretasi. Lukisan ini memberikan kesan yang menakjubkan bagi saya dengan warna yang dipakai dapat memberikan makna yang begitu jelas sehingga seseorang dapat mengetahui apa yang dimaksud dari lukisan ini. Lalu saya secara pribadi pun memang sangat menyukai lukisan kuno seperti karya-karya Leonardo da Vinci karena sangat realistik dan hampir sempurna. Selain itu saya juga merasa begitu tertarik dengan lukisan ini karena seperti menyimpan suatu misteri yang tersembunyi. Lukisan ini didominasi oleh warna merah dan biru pada baju yang dipakai oleh beberapa objek yang di dalamnya. Warna tersebut menyimbolkan atau mempunyai arti sendiri, di mana saat memakai warna tersebut, warna biru dan merah memiliki arti tersendiri bagi umat Kristiani. Saat itu warna biru sebagai warna surgawi dan merah sebagai warna yang kontras atau bisa diartikan sebagai warna duniawi. Apabila dilihat dari judul lukisan The Last Supper atau perjamuan terakhir dan unsur-unsur estetika di dalamnya, maka dapat disimpulkan bahwa lukisan ini menggambarkan reaksi para murid Yesus ketika beliau berkata bahwa ada salah satu dari mereka yang akan mengkhianatinya. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis struktur dan interpretasi estetika timur dalam lukisan Spring Excursion. Oke. Alasan saya memilih lukisan ini karena memang saya menyukai lukisan landscape kuno dari Cina dan ini adalah salah satunya. Oke, Spring Excursion dibuat oleh seorang pelukis yang bernama Jan Qiqiang yang hidup di masa dinasti Sui pada tahun 581 sampai 618 Masehi. Dia adalah seorang pelukis pemandangan yang paling berpengaruh pada waktu itu dan memberikan kontribusi khusus pada penggambaran naturalistik dari perspektif jarak dan dimensi dalam lukisan pemandangan. Lukisan ini berukuran 43 cm kali 80,5 cm. Lalu saya mendapatkan gambar lukisan ini dari internet, yaitu dari website, pada tanggal 24 Desember 2021 pada jam 7 malam lebih 44 menit. Oke, mari kita analisis strukturnya berdasarkan unsur-unsur rupa atau desain. Terlihat pada garis ya, terdapat garis non-formal seperti yang ditunjukkan nomor 2 dan nomor 5. Oke.
Lalu warna yang di sini, warna yang ada di dalam lukisan ini merepresentasikan alam. Maka warna yang dipakai pun yaitu seperti warna putih, warna hijau muda, hijau tua, coklat. Seperti yang ditunjukkan nomor 3, 4, dan 2. Oke, selanjutnya untuk bangun. Unsur bangun yaitu suatu bidang yang kecil dibatasi oleh sebuah kontur atau garis atau dibatasi oleh warna yang berbeda, gelap, terang. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar bebukitan, pohon, pegunungan, manusia, dan awan. Seperti yang ditunjukkan nomor 4, nomor 5, 2, dan 3. Selanjutnya langsung ke tekstur. Saya pun di lukisan ini tidak menemukan tekstur karena memang saya mendownloadnya secara digital imaging, sehingga saya tidak bisa merasakan secara langsung lukisan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ruang dan waktu. Lukisan ini tidak memiliki ruang dan waktu. Selanjutnya ke analisis asas dan prinsip rupa atau desain. Harmoni. Semua bentuk yang ada di lukisan ini menimbulkan harmoni atau keselarasan. Karena pemilihan warna, bentuk yang tepat, lalu bentuk yang disusun secara sistematis menimbulkan keindahan. Seperti A, B, C, D, dan E. Oke, lalu untuk kontras dan irama, lukisan ini tidak memilikinya. Dan begitu pula dengan gradasi. Namun untuk kesatuan, lukisan ini memiliki kesatuan, yaitu kesatuan makna, di mana lukisan ini menceritakan sebuah landscape atau pemandangan yang seperti ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, dan E. Lalu untuk keseimbangan, lukisan ini tidak memiliki keseimbangan karena lukisan ini menggambarkan representasi dari alam sesungguhnya, gitu. Lalu untuk proporsi, lukisan ini memiliki proporsi seperti hubungan antara unsur lain, setiap unsur atau bagian yang bersifat serasi, harmoni, setimbang, dan tidak tumpang tindih. Jadi proporsinya pas. Lalu yang terakhir itu kesederhanaan. Lukisan ini memiliki kesederhanaan, di mana seperti warna yang soft, seperti hijau muda, hijau tua, putih, dan coklat. Lalu untuk unsur-unsurnya pun tidak terlalu banyak, sehingga lukisan ini memiliki kesederhanaan. Lukisan ini memberikan kesan keindahan yang menenangkan hati bagi saya. Dengan penggunaan warna yang soft, secara tidak langsung, di bawah sadar kita merasakan sebuah ketenangan seperti di alam bebas. Lukisan ini memang sederhana, namun sudah cukup memberikan makna sesuai dengan judul yang diberikan, yaitu Spring Excursion. Pada lukisan ini didominasi warna hijau, seperti rerumputan dan pohon-pohonan. Lalu warna coklat sebagai warna tanah, maka warna yang dipakai di lukisan ini sebagai representasi dari alam secara langsung. Apabila dilihat dari judul lukisan, Spring Excursion atau wisata musim semi, dan unsur-unsur estetika di dalamnya, maka saya dapat menyimpulkan bahwa lukisan ini menggambarkan keindahan saat musim semi dan kegiatan orang-orang di sana. Oke, yang selanjutnya, analisis terakhir yaitu analisis struktur dan interpretasi estetika Nusantara dalam wayang gunungan. Oke, deskripsinya yaitu alasan saya memiliki gunungan ini karena memang saya menyukai itu wayang gunungan ini karena di saat pementasan wayang ini yang paling besar. Lalu gunungan pada wayang berbentuk kerucut melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu, semakin tua, semakin manusia harus semakin mengkerucut atau golong giling atau manunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan kita atau semakin dekat dengan Sang Pencipta. Biasanya sebuah gunung mewakili alam semesta seperti rumah atau balai. Terdapat dua raksasa, hutan belantara, hutan, pohon besar, dan kepala Makara di tengah pohon. Gunungan ini biasanya memiliki tinggi 80 cm. Lalu saya mendapatkan gambar ini dari internet, yaitu website, pada tanggal 24 Desember 2021 pada jam 8 malam lebih 19 menit. Oke, kita langsung menganalisis struktur. Yang pertama kita menganalisis struktur unsur-unsur rupanya. Oke, yang pertama garis. Pada gunungan ini memiliki garis-garis ya. Namun tepatnya garis yang dipakai di sini yaitu garis formal.
seperti yang ditunjukkan oleh nomor 1. Lalu untuk warna, gunungan pun memiliki unsur warna yang dimana gunungan ini memiliki warna sebagai representasi alam. Maka warna yang dipakai seperti kuning, hijau untuk dedaunan dan hitam untuk sapi, oranye dan putih untuk harimau, biru untuk merak, hitam dan untuk monyet dan sebagainya. Seperti yang ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke, lalu selanjutnya bangun atau shape. Gunungan ini memiliki bangun. Bangun itu suatu unsur bidang yang kecil dibatasi oleh kontur atau garis atau dibatasi oleh warna yang gelap dan terang. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar balai kota di nomor 1, harimau nomor 2, merak nomor 3, lalu sapi nomor 5, pohon nomor 6, dan raksasa nomor 7. Lalu selanjutnya tekstur, saya tidak bisa merasakan tekstur di sini karena memang saya mendownloadnya. Jadi gunungan ini berbentuk berupa digital imaging, sehingga saya tidak dapat merasakan teksturnya. Dan yang terakhir yaitu ruang dan waktu. Gunungan ini tidak memiliki ruang dan waktu. Lalu selanjutnya asas dan prinsip rupa atau desain. Untuk harmoni, gunungan ini memiliki harmoni. Semua bentuk yang ada di gunungan ini menimbulkan harmoni atau keselarasan. Karena pemilihan warna dan bentuk yang tepat, lalu penempatan bentuk yang disusun secara sistematik menimbulkan keindahan saat kita melihat karya tersebut. Lalu kontras. Gunungan ini memiliki kontras karena perbedaan yang tajam antara unsur yang ada di gunungan ini. Seperti contohnya perbedaan bentuk warna yang tajam seperti harimau dengan pohon B dan C. Sapi dan pohon seperti E dan F. Lalu muka makara dengan pohon seperti H dan F. Lalu untuk irama, gunungan ini pun memiliki irama di mana lantai dan bagian atap balai kota memiliki irama repetisi seperti yang ditunjukkan oleh I dan J. Oke, gunungan memiliki kesatuan, di mana semua objek yang ada di gunungan ini menimbulkan kesatuan yang terlihat dari warna yang dipakai, bentuk-bentuk yang seirama, membentuk sebuah kesatuan makna yang ada di dalamnya. Lalu keseimbangan. Gunungan ini memiliki keseimbangan, khususnya keseimbangan formal. Seperti contohnya balai kota seperti J, yang berada tepat di tengah, lalu harimau nomor B dan sapi nomor E yang masing-masing berada di kanan dan kiri dari pohon, begitu pula dengan muka makara yang berada di tengah pohon, dan sebagainya. Jadi benar-benar sangat seimbang, gitu, kiri dan kanan. Jadi semua unsur yang berada di gunungan ini. Lalu untuk proporsi, gunungan ini memiliki proporsi seperti hubungan antara unsur dan bagian yang bersifat serasi, harmonis, setimbang, dan tidak tumpang tindih. Contohnya pemilihan warna dari beberapa unsur yang serasi satu sama lain dan menciptakan harmonis tersendiri. Lalu untuk kesederhanaan, gunungan wayang ini tidak memiliki kesederhanaan karena bisa kita lihat sangat kompleks ya. Oke, untuk interpretasinya, wayang gunungan ini memberikan kesan yang menakjubkan bagi saya dengan warna yang kontras seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Lalu gambar yang begitu kompleks seperti gambar harimau, sapi, monyet, balai kota, dan dengan detail. Dua raksasa muka makara dan pohon besar dengan detail daunnya. Semua itu menyatu membentuk keindahan dan makna tertentu. Gunungan ini pun didominasi oleh warna kuning, hijau, lalu merah yang dipakai oleh beberapa objek di dalamnya. Warna tersebut menyimbolkan atau mempunyai representasi dari keadaan alam seperti warna pada pohon yang berada dengan warna wayang lainnya yang mempunyai makna tertentu. Lalu, apabila dilihat dari unsur-unsur estetika di dalamnya, wayang gunungan ini memiliki makna atau arti tersendiri, yaitu semakin tinggi ilmu dan semakin tua kita, maka semakin manusia harus mengkerucut, manunggaling jiwa rasa, cipta karsa, dan karya dalam kehidupan kita, atau bisa dibilang kita harus semakin dekat dengan Sang Pencipta. Oke, yang sekarang kita akan membandingkan nih estetika Barat, Timur, Nusantara, atau Indonesia dalam bentuk lukisan The Last Summer, Spring Excursion, dan wayang gunungan.
Oke, yang pertama yaitu Barat dan Timur. Yang pertama yaitu persamaannya dulu. Barat dan Timur mempunyai kesamaan berdasarkan nilai kepercayaan, keyakinan, atau ajaran yang bersifat metafisis. Yang mana lukisan de Lesseps ini termasuk periode Renaissance yang terdapat bentuk-bentuk representasi dari bagian besar adegan Alkitab Kristen. Dan lukisan dari Spring Excursion dipengaruhi oleh Taoisme, yang mana lebih memperlihatkan keadaan batinnya harmoni antara manusia dengan alam. Oke. Lalu selanjutnya perbedaan antara Barat dan Timur. Yang pertama yaitu warna yang dipakai oleh Leonardo da Vinci lebih kuat dan lebih bold atau lebih strong dibandingkan dengan lukisan Janji Qian. Lalu lukisan de Lesseps bergaya realis, sedangkan Spring Excursion bergaya khas lukisan Cina. Lalu selanjutnya media yang dipakai sangatlah berbeda. Lalu warna yang dipakai di lukisan de Lesseps penuh dengan makna dan simbol, sedangkan Spring Excursion menggunakan warna yang merepresentasikan dari alam itu sendiri. Lalu selanjutnya, Barat menggunakan warna yang kontras dan kuat, sedangkan Timur tidak. Dan Barat lebih kompleks dalam lukisannya, sedangkan Timur memiliki kesederhanaan dalam setiap lukisannya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membandingkan Barat dengan Nusantara. Yang pertama kita akan memaparkan kesamaannya dulu. Oke, Barat dan Nusantara mempunyai kesamaan berdasarkan nilai kepercayaan, keyakinan, dan ajaran-ajaran yang bersifat metafisis, di mana lukisan de Lesseps ini termasuk periode Renaissance yang terdapat berbentuk representasi dari berbagai adegan di Alkitab Kristen. Dan wayang gunungan ini mempunyai makna dan pesan dari ajaran agama Hindu atau Buddha hingga Islam, yaitu kita harus mendekati, harus semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya, sama-sama menggunakan warna yang kuat seperti warna biru dan warna merah. Lalu sama-sama menggunakan warna yang kontras dan sama-sama kompleks dalam kedua karya tersebut. Oke, lalu kita akan berpindah selanjutnya. Perbedaan antara Barat dan Nusantara. Yang pertama yaitu cara pembuatan, di mana Barat dengan teknik lukis, sedangkan Nusantara dengan teknik tatah sungging. Ini merupakan sebuah teknik khusus untuk menatah kulit. Lalu selanjutnya perbedaannya yaitu untuk estetika Barat menggunakan gaya realis, sedangkan wayang gunungan mempunyai gaya yang diwariskan dari zaman Hindu-Buddha. Ya. Baik, lalu selanjutnya media yang dipakai sangatlah berbeda. Dan yang terakhir yaitu warna yang dipakai di lukisan de Lesseps penuh dengan makna, sedangkan di wayang gunungan ini menggunakan warna sebagai representasi dari alam itu sendiri. Oke, yang terakhir kita akan membandingkan estetika Timur dan Nusantara. Yang pertama yaitu persamaannya dulu, yaitu memiliki kesamaan seperti yang lainnya, di mana memiliki nilai kepercayaan, keyakinan, atau ajaran-ajaran bersifat metafisis, di mana estetika Timur, khususnya Cina, pada lukisan ini dipengaruhi oleh ajaran Taoisme, yang mana lebih memperlihatkan keadaan batinnya harmoni antara manusia dengan alam. Dan estetika Nusantara, wayang gunungan ini juga mengandung makna dari Hindu-Buddha, sehingga Islam, yaitu kita harus semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa. Jadi sama-sama berlatarkan keyakinan pada penduduk saat itu. Langsung perbedaan antara Timur dan Nusantara. Yang pertama, media yang digunakan yaitu sangatlah berbeda. Dan pembuatannya pun sangat berbeda, di mana di Timur itu dengan teknik lukis, sedangkan Nusantara dengan teknik tatah sungging, yang merupakan sebuah titik menatah khusus pada kulit. Lalu selanjutnya penggunaan warna yang berbeda, di mana Nusantara lebih kuat dibandingkan Timur. Dan yang terakhir yaitu Nusantara lebih kompleks, sedangkan Timur memiliki kesederhanaan dalam pembuatannya. Oke. Maka saya dapat simpulkan, perkembangan estetika dari masa ke masa terus berjalan dan berkembang sampai kepada estetika Nusantara seperti estetika Timur lainnya, kurang lebih memiliki persamaan yang cukup mendasar.
Setelah saya menganalisis struktur interpretasi dan membandingkan estetika Barat, Timur, dan Nusantara sampai Indonesia, saya dapat menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar dari ketiga estetika ini, namun tidak mengurangi nilai estetika di dalamnya. Sesuai dengan konsep dan pengertian aliran estetika klasik, tidak hanya berkembang di dunia Barat. Konsep-konsep pemikiran estetika Timur sesungguhnya sama-sama dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kepercayaan, keyakinan, atau ajaran-ajaran yang bersifat metafisis atau ketuhanan. Aliran estetika ini berkembang secara tradisional dari generasi ke generasi sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan kebudayaan setempat. Sebagai contohnya, konsep pemikiran estetika Barat seperti Kristen, Cina seperti Taoisme, Jepang seperti Zen Buddhisme, Jawa seperti magis, kosmis, sampai mistikisme, dan Bali Hindu atau Baliisme. Semuanya berkembang atas nilai-nilai tradisi kepercayaan budaya masyarakat bersangkutan. Di sisi lain, ketiga estetika ini pun mempunyai banyak sekali perbedaan, seperti estetika Barat yang erat kaitannya dengan gaya Yunani, Romawi, dan Kristen, sedangkan estetika Timur dan Nusantara mendapat pengaruh dari agama Hindu dan Buddha dan Islam. Lalu dalam pembuatan karya pun sangatlah berbeda, seperti Barat yang terkenal dengan realisme dan penggunaan warna yang kontras, sedangkan estetika Timur seperti Cina, Jepang yang dikenal dengan karyanya yang berhubungan dengan alam dan terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan Barat. Begitu juga dengan estetika Nusantara yang tidak bisa lepas dari estetika Hindu dan Buddha. Namun demikian, karya-karya tersebut tetap memiliki aspek estetika dan sudah sesuai dengan pakam-pakam pendekatan emosi kepada penikmatnya, sehingga penikmat dapat merasakan makna dan keindahannya. Lalu, walaupun banyak mempunyai perbedaan, justru itulah yang menjadi ciri khas dan nilai yang tinggi dari suatu karya seni. Karena bukan hanya sekedar menyuguhkan keindahan, namun ada sesuatu cerita, kisah, dan makna yang tersimpan di dalamnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.